Assalamualaikum Mas Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Haji. Tadi itu saya dapat informasi dari Pak Wahyu kalau beliau itu mau berbincang dan melakukan coaching dengan Pak Saifuddin terhadap masalah yang dialami Pak Wahyu. Oke, betul Pak Haji. Jadi kemarin tuh Pak Wahyu hubungi saya untuk diminta menjadi coach tentang masalah yang dihadapinya. Ini kalau boleh saya mau minta izin nanti dalam kegiatan coaching antara Pak Saifuddin dengan Pak Wahyu ini saya apakah diizinkan menjadi pengamat Pak? Wah boleh tentu, boleh. Moga Pak Haji. Nah, nanti dalam sebelum melaksanakan coaching kita boleh diskusi sebentar Pak. Iya, tidak apa-apa Pak Haji. Terima kasih Pak Saifuddin. Iya, sama-sama. Gini Pak, nanti dalam kegiatan coaching ini seorang coach dan coaching ini akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching. Nah, apakah coach yang dilakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian coach apakah mampu memberikan atau menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ataukah coach bisa merespon pertanyaan pemantik dari coach. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses coaching ini kan sebenarnya memiliki prinsip kemitraan ya. Kemudian proses kreatif juga mampu memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Pak Saifuddin ini nanti melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan Pak yang saya tanyakan. Boleh Pak Saifuddin? Iya, moga. Ribuan mungkin ada yang tanyakan. Ya, ini Pak, nanti dalam proses coaching itu yang kira-kira yang mau dikembangkan Pak Saifuddin itu apa sih Pak? Tentu yang dikembangkan itu kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya. Jadi yang pertama ya, saya ingin mengembangkan itu kehadiran penuh full presence. Kemudian kita harus hadir sepenuhnya terhadap kegiatan tersebut. Jadi apa-apa yang mengganggu kita jaga. Kemudian yang kedua, kita mendengarkan aktif. Jadi pendengar aktif ya. Ya, jadi yang disampaikan coach itu apa sih? Dengan hadir, dengan konsentrasi, kata kuncinya apa gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting, saya juga harus bisa itu membuat pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, sehingga kunci bisa mencurahkan masalahnya apa keluar semua. Kemudian potensi yang dia punya juga keluar. Oh, ini biar Pak ya, kunci juga bisa merasa nyaman gitu Pak ya. Ya nyaman, akhirnya semuanya bisa tergali gitu. Nah, dari kompetensi yang tadi disebutkan Pak Saifuddin itu mana sih yang lebih spesifik yang ingin saya observasi Pak? Yang mau kita tingkatkan lagi itu mendengarkan aktif Pak, agar saya itu memahami permasalahan yang dihadapi kunci sehingga bisa tergali ya, dan akhirnya saya bisa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap itu Pak. Berarti nanti beratnya tuh saya ini menjadi pendengar pendengar aktif ya Pak. Pendengar aktif. Ya. Apakah sudah bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap pemantik lah istilahnya. Ya. Seperti itu ya. Terus indikator yang bagaimana sih Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Saifuddin ini selalu sebagai coach ini? Yang saya kembangkan di indikator adalah ini membantu memfasilitasi ya kunci saya untuk dapat menemukan solusi jadi permasalahan yang dihadapi. Jadi masalahnya itu apa, akhirnya saya bisa bantu dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik ya. Dan bisa mencari solusi dengan nyaman. Saya itu ya. Berarti ini agar si kunci ini dapat dengan nyaman menyampaikan masalahnya, nyaman, dapat mencari solusinya gitu Pak. Oh, itu sudah baik sekali Pak untuk indikator dan kompetensi yang didapat. Baik Pak, nanti semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar, sukses. Amin. Selamat melaksanakan coaching Pak Saifuddin. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih sama-sama.
Pak Saifuddin. Waalaikumsalam. Rekor. Apakah saya mau mengganggu waktunya ini Pak Saifuddin? Ya monggo, kebetulan baru kosong gak ngajar ini. Iya ya. Nah, ini mau bicara sedikit Pak Saifuddin. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Saifuddin ini. Monggo Pak Wahyu bisa. Mau cerita apa Pak Wahyu? Ceritanya kok agak buku-buku seperti biasanya kenapa ini? Ini Pak Saifuddin. Nilai siswa matematika saya Pak Saifuddin itu masih rendah atau kurang. Padahal itu saya merasa ketika Standar ya? di bawah standar. Padahal saya mengajar itu kelihatannya sudah maksimal gitu dalam pembelajaran. Tapi nilai matematika siswa saya itu masih saja kurang. Gitu. Oh gitu ya. Nilainya kok kurang. Gitu. Lalu kira-kira itu penyebabnya apa Pak Wahyu? Dari jumlah 34 siswa kelas 11 kayu juga di jurusan kayu itu kurang lebih di bawah 50% ini Pak Saifuddin. Siswa saya masih kurang. Tepatnya sih seperti ini. Kemarin itu saya mengoreksi itu 14 siswa yang sudah memenuhi KKTP, tetapi masih ada sekitar 20 siswa yang lumayan. banyak ya Pak Saifuddin. Ya. Sehingga saya merasa itu sedih seperti gagal. Jadi percakapan nanti kira-kira Pak Wahyu ke depannya itu mau yang diinginkan itu seperti apa Pak Wahyu? Oke. Sebenarnya saya datang sini itu mau bertemu dengan Pak Saifuddin ini supaya bisa membantu saya ya, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Oh iya, oh gitu ya. Kira-kira yang membuat nilainya jadi rendah itu atau kurang itu sebenarnya apa ya Pak Wahyu? Kalau saya lihat ini Pak Saifuddin di dalam pembelajaran itu kayaknya siswa itu malas dalam belajar gitu, terus sering bicara sendiri sama temannya, terus ada siswa yang seperti menempel, tidak fokus, terus ada yang menempelkan kepala di meja, seperti ngantuk itu. Males-malesan. Males-malesan. Terus sebenarnya sudah saya tegur sebenarnya, tetapi selang beberapa menit itu mereka kembali lagi untuk rame gitu Pak. Sehingga seperti gak tertarik itu ya? Tidak tertarik di kelas sebenarnya. Ya, kira-kira itu siswa yang tidak tertarik saat pelajaran itu kenapa itu Pak? Iya ini Pak Saifuddin. Kelihatannya mereka itu saya lihat itu kurang antusias gitu Pak. Kurang Antusias, motivasinya kurang. Seperti itu. Jadi intinya di antusias juga motivasi gitu ya? Iya Bapak. Nah ini kira-kira itu Pak Wahyu itu pakai media apa ya waktu ngajar di kelas? Kemarin itu saya menggunakan media ini Pak. Kebetulan kan di MGMP Matematika Kabupaten itu kan sudah punya modul itu Pak. Ya. Yang saya gunakan itu modul itu. Terus memang saya catat di depan sesuai modul itu, dan anak-anak itu punya media juga sebenarnya Pak. Buku-buku yang mereka dapatkan dari perpustakaan seperti itu Pak. Jadi ngajarnya Pak Wahyu itu tekniknya itu seperti itu tadi nulis ya. Nanti akhirnya anak-anak itu kurang antusias, motivasi, akhirnya nilai matematikanya kurang. Iya mungkin ya Pak. Mungkin metode pembelajaran dan media pembelajaran saya masih monoton gitu. Masih seperti teacher center dan kurang pas sesuai kebutuhan anak, sehingga banyak anak yang kurang antusias gitu, dan motivasi dan nilai-nilainya sehingga menyebabkan nilainya kurang mungkin seperti itu ya Pak. Ya, jadi itu kemungkinan itu nilai siswa Wahyu turun itu karena metode pembelajaran dan media pembelajaran yang kurang tepat. Mungkin ada yang lain sehingga menyebabkan nilai matematika turun. Mungkin karena cakupan materinya mungkin terlalu banyak dan tidak kontekstual sesuai jurusan mereka gitu ya Pak. Lebar lah lebar dan tidak kontekstual sesuai jurusan gitu mungkin Pak. Bagus Pak, kira-kira Pak Wahyu selain menggunakan metode pembelajaran dengan modul yang nyatet tadi dengan tulis,
apakah pernah menggunakan metode dan media yang lain, Pak? Mungkin diskusi, Pak. Mungkin pernah saya melakukan diskusi. Ya mungkin Pak Wahyu kira-kira apa itu yang sesuai dengan kebutuhan atau mayoritas jurusan mungkin kurang pas itu. Mungkin apa saya menggunakan media atau Ya. metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ya sesuai kebutuhan jurusan mereka Ya, ya, ya. sesuai kejuruan mereka dengan mungkin metode-metode project mungkin ya Pak ya, Bisa project mungkin berbasis masalah gitu ya Pak. Dengan menambahkan mungkin video-video, apalagi anak-anak kan sekarang sudah senang pakai gadget ini ya. Ya, itu bisa itu Pak. Video untuk menambah antusias dan motivasi mungkin Iya. gitu ya Pak ya. Ya. Jadi bagus sekali Pak. Jadi memang mungkin Pak Ayu bisa mengembangkan proses pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan jurusan mereka, kemudian metode dan pembelajarannya yang menarik, penting, kemudian yang menyenangkan dan sesuai dengan merupakan ya, itu saya kira langkah terbaik Pak yang bisa dilakukan untuk membimbing anak dalam belajar di sekolah. Nah, Pak Wahyu kira-kira membuat rencana aksi atas perubahan tersebut. Kira-kira komitmen Pak Wahyu terhadap masalah itu seperti apa Pak? Komitmen saya setelah tahu rencana-rencana aksi ini Pak, Ya. komitmen saya ke depan itu mungkin saya akan melakukan itu secara kontinu dan selalu kontinu lebih baik nanti ya lebih baik kontinu dan secara konsisten tentunya Kelanjutan gitu ya? ya konsisten berkelanjutan gitu. Bagus sekali Pak, idenya bagus sekali, saya setuju. Nah, rencana tersebut itu terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira Pak Wahyu itu mau melibatkan siapa dalam rencana tersebut? Mungkin kalau saya melibatkan itu kan mungkin tadi ada anak yang tidur gitu ya Pak. Ya, Ada yang tidur, yang ngantuk, mungkin saya juga harus melibatkan orang tua ini. Kenapa anak itu kok kalau di kelas kok ngantuk gitu ya, mungkin begadang dan yang lain, mungkin saya harus melibatkan orang tua. Mungkin juga saya harus melibatkan BP, kenapa anak-anak itu kok sering rame dan yang lain, Iya. BK, BP dan mungkin wali kelas, saya mungkin butuh itu. Dan kalau untuk metode atau media pembelajaran mungkin saya butuh guru-guru komputer atau TIK yang lebih paham tentang media-media itu. Saya bisa meminta bantuan dari mereka mungkin Bapak. Bagus sekali Pak. Kira-kira itu Pak Wahyu mau melaksanakan kapan Pak rencana tersebut? Bagus sekali. Kebetulan di kelas 11 kali 2 itu saya mengajarnya setiap Rabu Bapak. Ya nanti mungkin setiap hari Rabu nanti saya akan coba memulainya Bapak. Langkah Pak Wahyu bagus sekali. Tetap semangat Pak ini. Terima kasih Bapak. Setelah meluangkan waktu pada saya untuk ngobrol-ngobrol ini sehingga masalah dari apa yang saya dapatkan sehingga menemukan suatu solusinya seperti itu. Sama-sama Pak Wahyu, senang bisa bantu, bisa diskusi dengan Pak Wahyu ini. Terima kasih Bapak waktunya, banyak terima kasih. Saya pamit dulu Bapak. Alhamdulillah juga gitu. Dan saya tunggu kabar baiknya Pak Wahyu. Siap. Setelah melaksanakan ceritanya kita baiknya seperti apa? Iya, insya Allah Bapak. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Adi. Wah, sudah lega ya melaksanakan coaching dengan Pak Wahyu tadi. Alhamdulillah Pak Adi sudah selesai. Tadi setelah melakukan coaching ini bagaimana perasaan, kesan-kesan Pak Saifuddin setelah melaksanakan coaching? Saya lega, senang dari bisa bantu teman. Akhirnya Pak Wahyu itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Senang. Gitu ya. Setelah saya mengikuti kegiatan coaching Pak Wahyu dan Pak Saifuddin, ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan. Boleh Pak ya? Monggo Pak, monggo silakan. Nah, selain perasaan senang, terus kira-kira apa lagi Pak yang Pak Saifuddin rasakan? Bisa berusaha melaksanakan coaching itu dengan
alur Tirta Pak, teman sudah kita pelajari gitu Pak. Alur Tirta Pak ya. Ya. Terus ada lagi Pak kira-kira Pak? Nah, ternyata saya juga itu senang ya, bisa untuk menggali potensi yang ada dalam diri Puji, sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya ternyata juga bisa ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga membantu posisi saya sebagai coach ya, menemukan pertanyaan berbobot sebagai dasar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh. Ya, alhamdulillah Pak Syafruddin kalau gitu. Nah, sebelum melaksanakan coaching tadi, kita kan sempat diskusi menanyakan pada Bapak apa potensi apa yang ingin dicapai. Setelah saya amati ternyata itu sudah bagus sekali ya. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya tangkap, catatan positif. Nanti melakukan observasi itu Pak Syafruddin sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, itu yang pertama. Terus tadi saya simak Pak Syafruddin sebagai coach juga sudah melakukan konfirmasi masalah. Masalahnya selalu coaching. Terus Pak Syafruddin juga menanyakan tujuan, kemudian harapan yang diinginkan oleh coaching, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pak Wahyu. Kemudian Pak Syafruddin juga bisa mengeksplor tadi menggali informasi, dan akhirnya juga Pak Syafruddin dapat membantu Pak Wahyu dalam memberikan solusi permasalahan. Terima kasih atas masukan dari Pak Haji ya, masukan dan observasi yang sudah dilakukan pada proses coaching saya. Iya, sama-sama Pak Syafruddin. Ini saya juga masih proses belajar Pak. Sama-sama belajar ya. Iya, mungkin suatu saat saya menjadi coachnya Pak Syafruddin nih. Iya. Moga-moga saling berbagi. Iya, terima kasih Pak Syafruddin atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.